Pemirsa masih bersama saya di Dialog Nasional NTV. Saya juga masih harus banyak lagi bertanya tentang metode pembelajaran yang dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, dari cara pembelajarannya Cak Wiwi yang alam ya Cak Wiwi ya kalau saya bilang, dengan pesantren. Sekarang gilirannya pesantren. Gus Raji, kalau dari sisi sudut pandangnya dari sisi pesantren ya, kalau pendidikan hari ini menurut sudut pandang dari pondok pesantren itu seperti apa Gus Raji? Alhamdulillah hari ini pendidikan yang ada di pondok pesantren dari awal berdiri pendiri pondok-pondok pesantren itu hampir sama Mbak. Jadi ada metode bandongan. Metode bandongan itu metode di mana kiai itu membaca kitab, kemudian santrinya mencatat, santrinya ngesahi kitab. Nah, kemudian hal-hal yang penting baru dicatat di situ. Yang berikutnya metode sorokan. Nah, metode sorokan ini adalah metode di mana santri itu membaca kitab kuning atau kitab gundul, istilah yang paling kerennya, itu kemudian menyimak kepada disimak oleh kiai. Nah, ini yang agak sulit karena dia harus menguasai gramatika, nahwu sorofnya, kemudian harus menguasai perbendaraan katanya, mufrodat, nanti kata-kata sulit bahasa Arabnya itu. Kemudian metode yang terakhir itu yang agak modern Mbak, ini ada metode klasikal, di mana kita sudah diadakan pendidikan itu di kelas. Kalau bandongan itu biasanya di serambi masjid, di dalam masjid, sorogan pun sama di asrama. Terus kemudian yang klasikal ini kita sudah ada di kelas-kelas. Nah, di kelas-kelas ini yang penekanannya karena hari ini melihat pendidikan ada dekadensi moral Mbak. Terus terang penekanan moral, akhlakul karimah di pondok pesantren tetap kita utamakan. Karena ciri khas dari pondok pesantren itu adalah tunduk dan patuh pada kiai. Itu cara Jawaannya ya. Itu menjadi slogan gitu nggak sih Iya, Pak? betul. Jadi memang istilah harus wajib gitu ya iya, Pak? kayaknya itu. Jadi tidak kayaknya ya, memang seharusnya. Jadi kanan kiri melok kiai, maju mundur melok kiai. Nah, itu masih tetap kita pertahanan dan itu tetap ada. Karena di dalam kitab Ta'limul Muta'alim salah satu syarat untuk menuntut ilmu dan ilmunya biar barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah, itu harus tetap tunduk patuh sama kiai. Jadi kalau yang menjadi uswah atau menjadi contoh di kami itu ya kiainya. Jadi kalau kiai ya, dan setiap hari Pak Yai itu telaten bangunin anak-anak, terus kemudian mengajar sendiri, bahkan kemudian santri kadang ikut, kalau kiai ke sawah juga ikut Mbak. Jadi untuk membantu mungkin tenaganya diperlukan untuk mencangkul atau untuk apa itu, sampai hari ini masih tetap ada seperti itu. Jadi penekanannya di akhlakul karimah kalau di pondok pesantren seperti itu. Urusan kita nanti besok mau jadi apa, kemudian besok kita mau seperti apa, itu kami sudah yakin bahwasanya Allah yang menentukan. Hari ini kita tekankan pelajaran tauhid, keesaan kepada Allah, kemudian fikih halal haram, kemudian akhlakul karimah, itu yang kita tekankan. Jadi tidak boleh ya santri itu kemudian harus bercita-cita kepingin menjadi pejabat, itu kayaknya tidak boleh Mbak. Oh begitu? Iya. Memang sudah ditekankan tidak boleh? Iya, karena kita tidak tahu ya besok itu akan jadi apa, kita semua tidak tahu begitu ya. Kalau... Jadi yang tahu kita berproses nanti Mbak. Ada kan kayak pejabat-pejabat kita itu yang dari pesantren juga banyak. Nah, termasuk wakil presiden kita juga dari pesantren. Kita pernah punya bupati juga dari pesantren. Nah, ini sebenarnya tidak pernah terbesit di dalam hatinya ketika mondok, itu tidak pernah. Besok jadi ini. Nah, nilai keikhlasan itu Mbak yang mungkin akan berkurang ketika dia bercita-cita seperti itu. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali juga ditekankan. Jadi yang pertama, pendidikan itu harus mengesahkan Allah. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini itu adalah kehendaknya Allah. Terus kemudian yang kedua, ini pendidikan yang selama ini dan mulai zaman Rasulullah itu juga ditekankan itu membaca Mbak. Jadi dalam hal ini membaca Al-Quran. Memang ini ya selaras dengan Cak Wiwi bahwa literasi itu sebenarnya yang penting dari pendidikan, karena dari membaca itu akhirnya, kalau kata orang dulu, dari membaca akhirnya punya wawasan yang luas. Mungkin dari situ lebih mudah diterimanya. Tapi kalau dari kondisi pendidikan sendiri Gus Roji, ini dalam kondisi pandemi, ya toh? Pesantren juga pasti banyak banyak santriwan, santriwatinya. Nah, ini
kondisi pandemi yang seperti ini, pendidikan yang ada di pesantren bagaimana Gus? Nah, alhamdulillah hari ini pondok pesantren sudah bisa berjalan normal. Kalau yang kemarin kita daring, kita mengikuti anjuran Ya, pemerintah. kalau daringnya berarti dari rumah. Santriwan santriwati harus pulang ke Enggak rumah juga. masing-masing. Ada yang pulang, terus kemudian kalau yang pulang kan nggak boleh kembali, Mbak. Dia harus pulang karena kembali kan harus mengikuti prokes ya. Nah, kalau yang di dalam pondok, kebetulan pondok yang punya pendidikan semi modern atau pendidikan formalnya di pesantren itu sudah punya lab komputer, kemudian ada HP Android. Nah, itu yang bisa untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru di sekolah formalnya. Nah, yang bagi yang salaf ya tetap berjalan sebagaimana biasa, ada bandongan, ada sorogan yang klasikal seperti itu. Tapi Gus, mohon maaf, apakah dari sistem metode pembelajaran yang sudah dimiliki oleh pesantren, apakah ini akan menjadi support yang bisa mensupport untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa atau seperti apa kalau pandangannya Gus Rojin? Kayaknya dari dulu pondok pesantren itu mandiri, jadi perhatian dari pemerintah kayaknya kurang sih. Bukan. Hanya begini. Maksud saya, apakah dari metode pembelajaran yang dimiliki oleh pesantren itu mampu membantu pemerintah atau mampu membantu negara ini untuk bisa mencerdaskan anak bangsa? Mungkin tidak dari santriwan atau santriwati ini dari belajar akhlak setiap hari, belajar Al-Quran setiap hari itu bisa memunculkan satu sosok yang bisa mengayomi masyarakat seperti itu mungkin Gus, atau mencerdaskan anak bangsa mungkin? Oh iya bisa. Karena begini Mbak, di pondok pesantren itu rata-rata yang sudah senior itu mereka tidak kalah canggih dengan anak-anak yang sekolah di luar menurut saya, karena ada pelajaran di mana kita memasukkan nilai-nilai digital. Maksudnya seperti literasi, terus kemudian ada juga kita sekarang bahkan ada pesantren itu yang memakai aplikasi, mulai dari absen guru, absen siswa itu kita sudah memakai aplikasi. Berarti boleh dikatakan sudah modern. Sudah gitu modern ya, Gus, dan ya. ini menjadi bekal bagi santri sebenarnya ketika besok terjun di masyarakat itu sudah tidak asing, tidak hanya sekedar mempelajari kitab kuning, tetapi mereka sudah juga bisa main di dunia IT lah. Sudah ada itu. Okay. Sudah bisa menyesuaikan dengan dunia yang di luar begitu ya Gus. Seperti ya. itu, ya. Kalau dari Cak Wiwi sendiri, ini dari sistem metode pembelajaran yang dimiliki oleh Kampung Batara, dari sisi mana atau dari sudut pandang mana Cak Wiwi bisa meyakinkan bahwa apa yang sudah diberikan di dalam Kampung Batara juga bisa berperan mencerdaskan anak bangsa? Ya, sebenarnya kecerdasan itu yang biasa kita terjemahkan itu kan lebih ke IQ. Tetapi banyak orang yang cerdas tetapi tidak memiliki ini esensi apa ya? Tidak memiliki rasa cinta kebangsaan, rasa cinta kepada tanah kelahiran, maka dia akan menjadi budak korporasi. Iya betul. Makanya yang menjadi budak korporasi bukan orang-orang bodoh, yang membangun menggusur kampung gitu, bukan orang-orang bodoh, tapi mereka adalah orang-orang yang pintar tetapi tidak pernah memiliki rasa cinta, seperti itu. Sehingga ya kecerdasan yang kami maknai adalah sebenarnya rasa cinta, rasa cinta terhadap kampungnya, bahasanya, budayanya, termasuk agamanya dan bangsanya. Nah, itu yang kami terapkan sehingga materi pembelajaran kami itu adalah fokusnya adalah di kampung. Karena kampung itu adalah sumber pendidikan yang tidak ada di tempat lain. Dan tentunya karena pendidikan itu fleksibel, kemudian luas, misalnya kita menerjemahkan versi pesantren nih, an-nadhofatu minal iman misalnya. Nah, kalau pesantren itu menerjemahkannya hanya bersih, rapi dan wangi. Tetapi kami mengelola bagaimana kebersihan itu adalah kami kampanye bagaimana penggunaan plastik tidak menjadi materi dalam setiap kegiatan kita. Itu bagian dari an-nadhofatu minal iman gitu kan. Hanya versinya berbeda. Tetapi kalau hanya kita konteksnya hanya ke rapi, wangi dan bersih, kita hanya akan memindahkan sampah-sampah itu ke tempat lain. Bukan kita berupaya bagaimana pengelolaan sampah itu terjadi. Seperti itu. Soal kecerdasan saya rasa ini ya. Intinya kecerdasan itu apakah bermanfaat atau membawa mudorot. Itu bukan hanya yang, karena kecerdasan itu tidak bisa dinilai dari secara global, karena orang cerdas di sekolah
itu hanya ranking 1. Tidak Betul, ada ranking 1 betul. 10 orang. Cerdas secara akademik berarti ya kan. Betul. Heeh. Tetapi Tapi belum tentu di luar. Belum tentu. Sehingga banyak profesor atau siapalah mereka mampu menaklukkan kota luar, kampung lain, tetapi belum tentu mereka mampu menaklukkan kampung sendiri. Betul. Karena rasa cintanya tidak ada. Itu sih. Itu menjadi titik ini ya, titik dari manfaat pendidikan untuk kecerdasan anak bangsa, dan kecerdasan itu sebenarnya harus dikembalikan kepada negara yang mereka tempati, begitu ya Cak Wiwi ya. Tapi Cak Wiwi, saya penasaran nih, Cak Wiwi di Kampung Batara. Saya anak kampung Papring. Bukan, iya, otomatis kan saya boleh menyebut Cak Wiwi ini salah satu guru pengajar di Kampung Batara? Nggih. Nggih. Prinsipnya semua orang adalah guru alam raya sekolah. Oh iya, saya juga saya juga sempat membaca. Tadi saya sempat membaca itu di ini sama Mas. Itu semua orang adalah guru, alam raya adalah sekolahku. sekolahku. Itu menarik Jadi sekali. tidak ada sekolah tidak harus terkotak di bangunan, di ini itu aja sih. Saya yakin Semua orang adalah guru. Berarti banyak relawan atau seperti apa Cak Wiwi? Iya, jadi hampir setiap minggu siapa saja mereka datang saling pertukaran pengetahuan. Kita istilahnya adalah pertukaran pengetahuan. Karena mungkin ada berapa relawan Cak Wiwi? relawannya tidak terhitung karena dari akademis, bahkan mereka yang tidak niat ke rumah ke Batara gitu kan, tiba-tiba saya harus ngajar apa? Karena mereka kan tidak boleh nonton, mereka harus terlibat. Dan mereka kan tidak boleh menonton, maksudnya? Kegiatan kami tidak boleh ditonton. Tetapi mereka ketika datang ke Batara mereka harus terlibat. Dan bagi mereka bukan yang hanya melihat saja gitu ya, maksudnya ya. Mereka kan merasa, loh aku nggak bisa ngajarin seni, apa bisanya? Ya kan mereka ada emosi, membangun emosi bagaimana merangkul anak-anak, kemudian membaca. Saya yakin semua bisa, tidak ada yang tidak bisa. Hanya kemauan saja kadang menjadi kendala ya. Seperti itu sih, semua bisa. Jenengan misalnya bagaimana mengajari tentang berbicara di depan publik, Iya, betul, kemudian itu bisa. Bahkan kami pun tukang misalnya ada orang ini nih, orang bawa apa itu ikan itu. Karena waktu itu momennya teman-teman suka banget beli ikan di capung apa itu ya. Ya sudah berhenti dulu, kemudian mereka harus menjelaskan ikan capung ini apa, makanannya apa, perawatannya bagaimana, agar kita juga ada rasa cinta terhadap binatang, tidak dieksploitasi kemudian dibunuh kayak gitu. Tapi di ini nggak ada data berapa relawan yang masuk ke Kampung Batara? Semuanya bebas. Tidak ada yang... Berarti Cak Wiwi tidak memiliki data relawan yang pasti hadir setiap hari Minggu, nggak ada berarti ya? Ada. Oh, ada. Yang pasti deh berapa relawannya Cak Wiwi? Yang sering ada di Kampung Batara? Karena beda-beda ya. Oh gitu? Oh, jadi hampir setiap minggu ya. Itu beda-beda orang? Beda orang, kemudian beda organisasinya, komunitasnya, beragam. Cak Wiwi dibayar? Mereka? Cak Wiwi sendiri? Sama siapa? Sama mereka? Enggak. Oh, enggak. Pertama kami tidak boleh transaksional. Kami bantuan pun tidak boleh terima press money. Kalau memang mau bantu silahkan lihat kondisinya. Kemudian, oh sepertinya buku nih. Kami selalu mengarahkan ke barang. Karena kalau barang itu kan lebih termanfaatkan langsung tuh. Dan kami tidak boleh transaksional. Kenapa Cak Wiwi? Ada alasan kah Cak Wiwi? Karena itu kembali ke tadi bahwa pengetahuan itu bukan untuk diperjualbelikan. Wah, luar biasa. Pengetahuan itu tidak harus diperjualbelikan, harusnya seperti itu ya Cak Wiwi ya. Terus yang membuat Cak Wiwi akhirnya tetap bergerak di dunia pendidikan itu, saya bilang masih bisa menyebutnya itu dunia pendidikan secara tidak langsung ya Cak Wiwi ya. Apa yang membuat Cak Wiwi tergerak gitu loh? Ya itu ya. Saya juga bingung. Sampai mau nggak dibayar, saya mau merangkul anak-anak, saya ikhlas seperti ini. Itu apa yang memotivasi Cak Wiwi sampai bisa seperti ini Cak Wiwi? Saya tidak pernah punya mimpi apa ya, kayak begini dan enggak, yang penting mengalir saja ya. Pertama karena kami memang di kampung itu beberapa teman-teman anak-anak seusia itu mereka tidak pernah tahu nama tanaman padahal mereka sudah sekolah formal. Sedih kan? Jangan sampai mereka bangga melihat pohon bambu di YouTube gitu kan. Wah, bambu ini bagus. Lah padahal di sekitar rumahnya lo bambu. Nah, artinya seperti itu. Kemudian jangan sampai mereka melihat padi, jagung itu di teknologi. Karena semua materi pengetahuan yang dimasukkan dalam teknologi itu dari kampung.
profesor, doktor, mereka ketika membuat disertasi atau penelitian itu dari kampung, tidak pernah dari apartemen. Mereka ke kampung. Jadi sumber pengetahuan itu di kampung. Tinggal bagaimana kita memiliki rasa cinta terhadap kampung. Begitu ya. Kayaknya jadi gitu. Memang dari niatnya Cak Wiwi sendiri yang mau memberikan ilmu pengetahuan kepada anak-anak. Nah, Kampung Batara itu bukan saya. Nah, artinya begini, ibaratnya Kampung Batara itu pohon. Saya jadi ranting dan akar-akar yang memperkuat, akar-akar yang menjaga keberadaan Kampung Batara itu adalah mereka relawan, mereka yang datang, bukan saya. Saya hanya ranting, yang mana ketika saya patah tergantung akarnya. Jadi saya hanya ranting saja. Jadi banyak relawan, mereka tidak terlihat, akar kan tidak pernah terlihat, tapi mereka lah yang memperkokoh Kampung Batara. Jadi bukan kami sendiri. Betul. Kalau dari Cak Wiwi tadi sudah tidak mau tidak ada transaksional dan sebagainya. Gus Roji, guru-guru ngaji itu juga banyak yang ternyata juga tidak dibayar begitu ya kan. Tapi nanti Gus, saya akan berbicara dan bertanya tentang guru-guru ngaji dan juga guru-guru yang ada di pondok pesantren yang ternyata juga saya mendengarkan informasi bahwa mereka juga jarang dibayar gitu ya Gus ya. Tapi selebihnya setelah jeda pariwara berikut ini.